Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang, NPM C1A210405, Fakultas Hukum Universitas Subang. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang Perjanjian Paris sesuai dengan tugas hukum internasional. Apa sih hukum Perjanjian Paris tersebut? Mungkin bagi rekan-rekan atau kawan-kawan merasa asing, Perjanjian Paris itu diadakan pada pertama itu 12 Desember 2015. Diadakan pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris. Kemudian akhirnya sebanyak 196 negara yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut bernegosiasi dan melahirkan Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Perjanjian ini pun bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota PBB untuk secara maksimal bersama-sama melakukan upaya maksimal dalam pencegahan perubahan iklim. Perjanjian Paris ini berisikan tentang menahan laju peningkatan temperatur global hingga cukup di bawah 2 derajat Celcius dari angka sebelum masa revolusi industri, dan mencapai upaya mengatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1,5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim tersebut. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. Nah, yang ketiga, membuat suplai finansial dan konsisten demi tercapainya pembangunan dan bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim. Hubungan Perjanjian Paris dengan Indonesia apa sih? Nah, Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention in Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, dan termasuk dalam negara non-Annex 1. Dengan demikian, Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut. Hubungan perjanjian, demikianlah kenapa konferensi Paris itu berhubungan sekali dengan Indonesia. Ya, karena Indonesia sudah terikat dengan konferensi tersebut. Demikianlah sekilas informasi tentang Perjanjian Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.